اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان، يا مرحبا بك يا رمضان. رجل الكريم بمحض امتنان يجود علينا بسكن الجنان وستر العيوب وكشف الغطاء وغفر الذنوب بلا امتحان. ويجمعنا في الربوع الرضا ويحيي القلوب ويحيي الجنان بجاه الذي عمنا فضله حبيب الإله حبيب الزيان. يا مرحبا يجود علينا بما نرتجي ويدخلنا في حصول الأمان ويلبسنا من لباس التقى ويحفظنا من شرور الزمان. Tiada musibah yang datang di diri kita, melainkan sangka baik sama Allah Ta'ala, dosa kita. Dah aja begitu. Gak ada yang lebih indah dari berburuk sangka kepada diri sendiri. Tidak ada yang lebih indah daripada berburuk sangka kepada diri sendiri. Udah gitu. Jadi gak nyalain orang. Gara-gara ente nih, tuh cewek jadi kabur. Ya, ini gak megang. Perempuan orang lain disalahin. Gak megang duit, siapa juga kabur. Gak percaya? Cari rumah yang ada pembantunya. Ayo, jangan gaji 3 bulan. Gak mecahin kaca. Anak habis nonton Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, luar biasa. Perempuan dengan segala derita, perempuan dengan segala kerendahan yang direndahkan martabatnya oleh manusia. Jadikan kuli, budak, dan hidup dalam keadaan yatim piatu. Punya saudara 4, 3 misah, masing-masing misah karena sangat miskinnya negara di mana dia tinggal atau kota di mana tinggal, di kota Basra. Kita dalam nikmat, nggak ada syukur dengan Allah Ta'ala. Anda pernah ziarah ente ke makam Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah? Setelah dia dengar dengan dia, setelah dengar riwayatnya lebih dalam begitu, sekali beberapanya Anda tahu, menjadikan Anda rindu untuk datang kembali ke makam Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Di sini ada perempuan namanya Rabi'ah Adawiyah, tukang hitung duit. Tiap malam mana tuh cewek? Tiap malam tuh bininya Iwan. Bini Iwan Serak tiap malam di rumah anak ngerapiin duit gitu. Anaknya ngigo, mak duit. Maknya kasih uang monopoli, bukan yang ini mak, yang ono. Gila, kecil udah jadi apa namanya, gede setengah Firaun. Anak sekarang lucu, ngigonya minta duit.
Ada yang tidur dekat tumpukan duit, senyum. Ini gituin matanya, bener tidur. Aduh. Tapi ini sekilas ya, ini nggak berkurang nih. Sekilas nggak berkurang nih. Ini kan bilang 300 orang. Udah kemarin tuh kurang 50% hilang. Ini bandar rugi. Pendapatan pertama gerbang 25 juta. Kemarin dapat 14. Anu mau sembahyang nggak jadi madhab kiblat anu. Malam pertama 25, malam kedua 14. Sekarang berapa ini? Kalau turun jadi 11 juta, besok libur. Libur, udah sembahyang masing-masing dah. Udah selesai sembahyang di mana baru kemarin. Yang jadi imam pelan-pelan sedikit ngapain sih? Nah, ini Ustaz Abid ke orang sakit hati. Dia mesti nyimak aneh kan operasi pinggang, waspada. Iya Ustaz nih. Kemudian ada yang bunting atau hamil, ada yang tua, itu mesti diimbangi. Nggak bisa bawa diri sendiri. Itulah susahnya seorang pemimpin. Imam kan pemimpin. Dia mesti mengimbangi perasaan yang dipimpinnya. Nggak semuanya sama dengan dia dalam sisi tenaga. Nggak semua sama dengan dia dalam sisi pengetahuan. Nggak semua sama dengan dia dalam sisi kekuatan ibadah. Dia mesti apa ya? Mesti ngambil jalan tengah. Tuh Rasulullah SAW dalam didikan. Jalan tengah. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'amatana wa ilaihin nusyur. Imam terawih, baca doa habis bangun tidur. Dia kelupaan tidur dari zuhur bangun maghrib. Dipikir subuh jadi imam. Alhamdulillah ahyana. Ya ada yang begitu imam ya. Kita janji anak tetap ya jam 12 keluar ya. Sebisa-bisanya. Ini pelajaran udah Allah piara 1-2 tahun yang lalu nih kasih. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Besok agak telat sedikit pulang. Iya. Kenapa ya? Malam Minggu. Anda tahu intinya malam Minggu udah umumnya libur dah. Ya kalau Senin Selasa libur gimana malam Minggu? Senin libur, Selasa libur. Boleh apalagi malam Minggu. Boleh gak agak telat sedikit? Ya pulang jam 1 kurang seperempat boleh. Kok sekarang tetap jangan. Yang tanya dia bukan Ono. Apa? Luar biasa pengajian bisa begini nih. Yang begini masukin televisi, yang begini. Jangan sembahyang laknat selalu tiap tahun diulang-ulang. Ketika perbuatan laknat diperlihatkan dan diulang-ulang perilaku yang salah, orang mencontoh kesalahan. Namanya TV dagangan ya. Dagangan. Kerjaan-kerjaan laknat jangan diulang-ulang. Kerjaan yang nggak pernah ada yang contoh, jangan diulang-ulang. Melanggar semuanya pelanggaran. Kenapa diulang-ulang? Seakan memberitahukan ini. Nggak boleh. Tapi wallahu a'lam bishawab. Memang udah begitu kali. Alhamdulillah, insyaallah, syukur biar ingat ini, biar syukur ta'ala. Alhamdulillah dapat bimbingan orang-orang mulia insyaallah taala. Ana hanya sekadar membacakan semampu ana, udah sebentar itu. Selebihnya ana syukur Allah taala aja. Kalau ana bersyukur dengan apa yang ana ketahui dan ana menyampaikan ya dalam rasa kebersamaan, mudah-mudahan Allah biara inti pun sama menikmati yang ana rasakan. Alhamdulillah, rasa syukur enggak ada yang lebih indah dari rasa bersyukur. Enggak ada yang lebih indah dari rasa bersyukur. Nah, syukur itu modal-modal. Jadi Syekh Al-Imam Abu Hazim radhiyallahu anhu wa rahmana fil jami' amin. Syukrul jawarih. Rasa syukur anggota badan kita. Rasa syukur bentuk wujud atau rasa syukur kita punya anggota badan. Mata, tangan, kaki, diantaranya perut, itu jawarih namanya itu. Ya, anggota-anggota tubuh kita yang vital tuh disebut jawarih. Gitu ya. Waqala rajulun di Abi Hazim, ada seorang bertanya kepada Abu Hazim, radhiyallahu anhu, ada yang nanya, itu keuntungan masyarakat
selagi masih ada ulama-ulama solihin dengan kualitas ilmu masing-masing, ya ada kesempatan buat masyarakat bertanya kepada orang yang dipandang. Kenapa? Dipandang berilmu soleh, arif, bijak dalam menata pengetahuannya kepada masyarakat. Nggak jadi alim soleh kalau dia nggak bijak dalam menata ilmu. Nggak jadi dianggap orang berilmu soleh yang nggak mampu menata pengetahuannya untuk masyarakat yang jauh di bawah dia. Oleh kata alim soleh, jagoan itu manusia. Makanya disebut sebagai wali Allah. Semua wali orangnya bijak. Semua wali bijak. Semua wali. Hanya Anda tidak memahami langkah dan tujuan dari langkahnya. Bagaimana dia berbuat. Anda memahami, nggak memahami. Sehingga terjadi kontradiktif. Salah paham ini. Semua wali Allah yang perhatiin. Semua wali Allah. Bijak. Allahu Akbar. Ya. Masya Allah, ya Allah Ta'ala yang didikan Allah Ta'ala, bukan didikan buku. Maksud Ustaz bukan didikan buku, yang ngarang kitab-kitab itu wali Allah. Inti memperoleh kemanfaatan, mengambil manfaat dari karangan mereka. Maka inti dididik oleh sang wali sebagai pengarang. Itu maksud didikan wali Allah, ngerti gak? Berkata seseorang kepada Abu Hazim, Ma syukrul ainain, bagaimana ungkapan rasa syukur bola mata yang kita miliki. Semua anggota tubuh wajib bersyukur. Ada yang tanya, ya Syekh, apa sih bentuk syukur penglihatan kita dengan dua bola mata kita? Syukurnya mesti bagaimana? Bagalah Al-Imam Syekh Abdul Azim berkata, in ra'aita bihima khaira, kalau ente lihat kebaikan dengan dua bola mata ente, tahu kebaikan yang dalam pandang agama, orang ngajar, orang baca Quran, orang baca selawat, ya tahu-tahu orang habis sembahyang, zikir, ya istighfar, selawat, tuh, ente lagi jalan, orang lagi ngajar, yang wajib-wajib untuk umat di depan di musola atau di masjid. Ente lihat tuh, kalau ente lihat dengan dua bola mata ente, hal itu adalah sebagai kebaikan dalam pandang agama. Alan tahu, kasih tahu yang lain. Ya, umumin. Kemarin Anda lewat situ. Semalam Anda lihat banyak orang ngaji. Alan tahu, kasih tahu. Kasih kabar. Paham ya? Enggak diulang-ulang. Ini 2 tahun yang lalu pernah kata. Wa in ra'aita bihi masyara, sebaliknya kalau ente punya mata ngelihat ketidakbaikan, keburukan yang terjadi, misalnya apa aja yang dibilang buruk. Oh iya. HP. Allahu Akbar. Fitnah gampang amat, nyebar ke guru aneh. Gitu. Gimana kalau lihat begitu? Sadar tahu. Tutup tuh. Fitnah-fitnah keji. Tutup tuh keburukan-keburukan yang orang perbuat. Paham tuh omongan. Aneh sih gini, aneh nggak kayak diajarin tuh. Ya. Begitu aneh, maaf ya, aneh pribadi ya. Ketika bahasa-bahasa wali-wali besar tertata dalam kitab, aneh lihat ya. Alhamdulillah. Wah, ya Rabb, ini bagaimana sih Rabb? Gimana ya Rabb? Ya Allah, gimana ya? Tinggalin, nggak paham. Asalnya aneh telusuri, nggak mampu, tertutup itu pintu, ya tinggalin. Jadi mana nggak ada butuh pemahaman ini, enggak udah. Dengar, cakep, udah. Kenapa usah sejauh itu? Karena aneh biasa berbuat hal-hal yang baik. Menghindar sedekat mungkin kejahatan yang aneh perbuat, aneh hindari dari remaja ente. Sejahat apapun aneh hindari sekuat tenaga. Dari remaja aneh begitu ya. Aneh tinggal di Bukit Duri. Enggak ada sebegitu dia berani mengatakan Alwi jahat. Alwi pengkhianat. Alwi tukang adu domba. Alwi tukang ngadu domba. Alwi tukang Allah piara sampai mati enggak ada. Bukti kuat aneh ngajar Bukit Duri. Gak ada yang modal-modal. Gak ada. Alwi teman gue nyolong. Benar tuh benar. Alwi dulu teman gue nyolong. Benar. Itu benar. Emang nyolong barang media. Berarti dia memperlihatkan kepada dirinya kepada orang lain. Lo maling. Jadi ngaku Alwi teman gue nyolong. Berarti dia maling gak? Maling. Aneh sih gak maling. Temen dia berasa. Dia nyolong barang Wa in ra'aita bihi masyara, kalau mata ente ngelihat hal-hal yang buruk, satar tahu ngelihat, tutupin aja. Coba ente lihat HP, serem-serem ente. Alhamdulillah masyaallah, ada enggak bisa HP? Alhamdulillah masyaallah. Jadi kalau ada berita fitnah tentang dari dulu ya. Dari dulu. Alwi Asgab
pekerjaan dagang agama, jenis kelamin wanita atau perempuan. Dari dulu udah ada ente. Dari dulu udah ada begitu. Itu ya. Kesian. Orang miskin dunia akhirat, ahli neraka punya bahasa kesian. Ini cuma kesian doang, kesian ya Rob. Tapi ane nggak doain cuma kesian doang, kesian ya Rob, miskin dunia akhirat. Itu kerjaan dagang agama. Tapi ke dagang roti nggak bisa. Ya daripada dagang lain, gue dagang agama. Ketimbang dia nggak bisa dagang. Dagang apa? Tuh dagang fitnah orang. Dagang mengumbar kebencian. Na'udzubillah. Aneh kok jadi presiden, suruh matiin atau tuh. Matiin tuh tukang fitnah, matiin. Tukang adu domba di negara kita, matiin satu-satu. Lempar ke masjid. Itu. Deh, dikembaliin ulang. Kata saya Imam Abu Hazim ada yang tanya, apa bentuk syukur kedua mata? Kalau ente lihat hal-hal yang baik, kasih tahu orang lain, beritakan. Tuh, tahu kebaikan, masa nggak tahu terserah. When ra'aita bihi ma syara, kalau mata ente melihat hal yang nggak bagus, sadar tahu, tutupin, udah off the record. Jangan bilang sama orang, dia kan. Oh, haram ente, jangan ya, jangan. Pelihara diri sendiri. Dengan ente memelihara diri sendiri, ente pelihara agama anda. Dengan ente pelihara diri sendiri, ente pelihara keyakinan ente. Dengan ente pelihara diri sendiri, ente pelihara martabat harga diri anda. Paham itu bahasa ya? Alhamdulillah. Ditanya lagi Gal, fama syukrul udhunain. Lantas apa bentuk rasa syukur kita punya kedua kuping? Tadi mata, lihat yang baik kasih tahu. Lihat yang nggak bagus, tutupin. Kuping gimana? Gala beliau menjawab, in sami'ta bihi ma khaira. Kalau ente dengar hal-hal yang baik, wa'i tahu. Ya simpen. Iya, ini pelajaran, Masya Allah. Simpen tuh. Iya, jaga, rawat, simpen. Jangan hilang dari pendengaran ente. Umumnya orang sekarang, enggak. Iya, kalau saja nasihat bimbingan agama dalam ceramah-ceramah maupun khutbah jadi mengerti orang, jadi maju orang, tersimpan apa yang disampaikan dalam nasihat agama. Udah pada jago-jago, pintar-pintar, maju-maju. Tapi apa boleh buat? Mereka hanya melepas nasihat, tapi enggak orang dengar. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Salah kuping kiri. Kalau masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, lewat. Masih ada gendang pendengaran yang nyerap ame ente. Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Orang gak pakai namanya. Paham deh ya? Apa syukur kedua kuping? In sami'ta bihi ma khaira. Kalau kuping ente dengar hal yang baik, wae tahu simpen, jaga, rawat, pelihara, kekepin. Alhamdulillah. Itu ngerti ya? Wa in sami'ta bihi ma syara, dapat tahu kalau kuping ente dengar hal-hal yang buruk, kubur tuh. Berita yang buruk kubur. Iya, tekan jangan disebar luaskan kecuali ini keselamatan buat saudara. Beritahukan yang lain. Itu jiwa ana, itu ruh ana. Ketika keburukan ana lihat, ana wajib sampaikan di depan saudara ana untuk tidak terjebak dengan kejahatan yang dia sedang rekayasa. Kewajiban ana dari muda, dari apa? Dari remaja ana udah begitu. Insya Allah sampai mati rohani nggak berubah. Ketika ada kejahatan ana lihat, woi, ana wajib selamatkan tuh saudara ana seagama. Jangan sampai terpengaruh dengan kejahatan yang ditata dengan demikian baiknya, tapi jahat sesungguhnya. Tetap ana kasih tahu. Tuh itu udah roh ana nggak bisa dibantah, nggak bisa dilarang oleh siapapun, nggak ada, nggak bisa. Selamat. Wa in sami'ta bihi ma syara, tapi kalau dengar ketidakbaikan dapat tahu. Simpan ya deh. Dia kan begitu. Udah. Dia begitu. Dikawin lagi. Udah. Kok gitu amat? Gue ya pengen. Deh, ngalir gitu ya. Oh, apa yang merugikan ente sih? Iya, apa yang merugikan ente dengan kebaikan orang? Agak. Tapi ente kan kadang nggak megang duit. Coba ente kepengen, ente punya megang duit, pengen nggak? Pengen kayak dia. Deh gitu deh. Guys, tanya lagi Al-Imam Abu Hazim. Masyukrul yadain, apa sih bentuk rasa syukur kedua tangan ente? Syukurnya apa?
Kita kan apa ya syukur dulu, syukur. Apa kabar? Syukur, alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah begitu. Gak tahu syukurnya itu apa. Dijelaskan oleh Imam Abu Hazim ketika ditanya, syukur mata mesti bagaimana bentuknya, syukur kuping bagaimana bentuknya. Karena alhamdulillah, wah enak alhamdulillah. Jadi kita nggak terperangkap dengan lafaz syukur, nggak terjebak dengan kata-kata syukur, nggak tahu batasan, nggak tahu fungsi dari syukur itu pada anggota tubuh kita apa-apa saja. Bagaimana harus menjaga dan merawatnya, kita nggak tahu. Setelah diketahui, oh ya, deh, alhamdulillah. Masuk loliaden, apa bentuk syukur kedua tangan? Gal beliau menjawab, la ta'khudh bihima ma laysa lak. La ta'khudh bihima ma laysa lak. Jangan ambil apapun yang bukan milik ente. Lihat syukur tangan. Oh iya. Orang lagi pacaran, gandengan, jalan. Biarin aja kenapa ente ngambek, ente tarik temenan udah sama gua aja. Itu bukan syukur, namanya nyari gara-gara itu sih. La ta'khudh bihima ma laysa laka. Jangan ambil apapun ya dengan kedua tangan ente sesuatu yang bukan milik ente. Jago-jago banget wali-wali. Jago-jago banget. Luar biasa, luar biasa. Ini sebetulnya kalimat yang disampaikan oleh wali besar tuh ya ringkasan atau intisari dari apa yang Nabi sampaikan ente. Kalau tidak ada wali dalam dunia yang keluar dari hadis Rasul kagak ada ente. Oh kagak ada. Cahaya pertama kan Rasulullah. Ini memancar sekehendak ilahi. Bisa dimengerti? Karena cahaya yang Allah telah bagi kepada umat Rasul ya berbagai latar belakang dan berbagai pandangan menurut mata mereka, masuk mata hati maksudnya. Ya Allah bagi ada yang 2%, ada yang 3%, ada yang 60%, ada yang 70%. Sehingga apa-apa yang dilihat menjadikan dia mampu menyampaikannya. Ada yang nggak bisa melihat utuh, ada. Ada yang dapat 5%, ada. Ada yang dapat 1,5%, ada. Ada yang dapat 0,5%, ada. Ingat itu cahaya Rasul ya, bukan buatan manusia. Ingat itu cahaya Rasul, bukan buatan manusia. Paham ya? Semua sumbernya Rasulullah SAW. Muhammad. Masuk loliaden. Apa sih bentuk syukur kedua tangan? Belum nanggok nih. Hari nggak butuh. Nggak ada. Sebentar lagi. Anu mau jadi orang kafir. Ngajar nggak nanggok, jamuan orang kafir aneh, kafiran ngana. Baru aneh puji seseorang dengan menstim solokan, puji ya kerjain dia bujubun. Iya. Aspal disetim. Ya rontok. Wah, keluarin duit 50 juta lagi nih. Itu. Wah jadi rusak, pegang, keluar tuh aspalnya. Yang ada bekas coran dulu. Aspal tukang tipu namanya. Iya, sama berapa ya? Taruh deh 0,2 mili. Ya, nah orang demen nyari haram itu jangan ya. Jangan dagang nipu jangan ente. Seberapa sih ente nikmati harta orang lain dengan ente berniaga lalu dengan tipuan? Jangan ente. Jangan. Oh iya. Berapa itu barang? 75 juta tawar menawar. Udah 67,5. Gak bisa. Ya udah deh 69. Oke. Kan begitu tuh. Dengan ukuran sekian. Kerjakan tuh ukuran. Sebab orang itu bayar. Jangan inti ukuran sementara kesepakatan harga sudah disetujui. Paham tuh omongan? Jangan ente. Kesian. Jalanan disetim bujubun. Ya rontok. Dia punya apa nih? Aspalnya. Aneh pegang tadi sore itu. Aduh, maghrib ini jalan. Aduh. Baru dipuji, kerjaannya salah. Makanya jangan suka puji orang deh. Jangan deh. Kalau memuji orang ente perintahkan. Nih, kerjain begini. Selesai diperintah dia kerjakan sesuai dengan perintah, kau puji dia. Paham tuh bahasa ya? Jadi kalau mau puji orang, puji dengan perintah kamu. Kerjakan ini. Lepas. Selesai kerjaan, ente cek kembali.
Benar gak dia kerjakan sesuai dengan perintah? Kalau itu sesuai dengan perintahmu, pastikan dia benar dalam bekerja. Dan dia, makanya kuping mahal kuping deh. Kalau kating emang kupingnya kurang. Kupingnya kurang, kawinnya kuat. La ta'khudh bihima ma laysa lak, jangan ambil ya dengan tangan ente sesuatu yang bukan milik ente. Ya, paham itu ya? Pahamin sendiri aja. Itu. Orang lagi naik motor suami istri, mentang-mentang ente turun mas. Ada apa? Enggak, saya pengen bini Anda. Waduh. Wah gila gitu. Sekarang malah perempuan bini dijual. Ya di TV dijual-jualin bini. Itu gimana laki-laki ya? Bininya dijual. Dijual. Kasihan. Makanya jangan jadi orang miskin ya. Miskin agama, miskin mata pencaharian, jangan jadi orang miskin. Akhirnya apa? Jual badan. Perempuan nggak begitu, suami. Ya suami kok udah gila mancing, gila judi. Tunggu rumah tangganya. Ya, bininya suruh ngelayanin orang, anaknya dijual sama orang. Kalau laki sudah gila mancing, sudah gila judi online, gila apa gamebot apa namanya? Ya gila main apa nih? Apa? Judi slot. Iya yang kayak itu kayak tembak-tembak terang. Ini kira apa? Wih, rame amat perang di dalam kamar. Wah, deh pada main terang. Allah Indonesia. Laki udah mulai hobi gituan, sudah jangan percaya dia. Gitu, haram najis ya Rob, maafin ya Rob. Matikan aku kok begitu ya Rob. Mancing, judi, lihat, kalau miras sudah pasti deh. Yang tukang main HP tuh, ya orang tuh. Iya game, aneh ngomong game bot. Oh game online itu tuh, iya tembak-tembakan, jadi Rambo. Wah, Rambo siapa lo siapa? Kalau udah begitu dikerjakan, bas, jangan percayakan dia. Terutama urusan apapun, jangan percayakan orang yang sudah tergila-gila yang Anda sebutkan tadi di minimal 3. Kalau miras udah sumber, kalau miras tuh sumber petaka. Kalau miras zina iya, bunuh iya, apa aja dilakukan. Makanya musuh negara jago-jago, serahkan tuh narkoba. Hancurlah mereka punya negara. Hancur Indonesia dengan narkoba hancur. Agamanya hancur. Kalau agama hancur gampang. Deketin orang beragama, yang megang agama. Deketin yang dibilang istilah sekarang toko agama tai. Kasih tuh toko agama duit. Kasih pasel-pasel. Arahkan dia. Jatuhlah sang guru. Paham ya? Dari zaman sahabat. Iya. Makanya kagum tuh riwayat wali-wali besar. Wih. Tonton deh di YouTube deh. Riwayat Sayyidina Riwayatullah Adawiyah. Allahu Akbar. Kalau nggak pandang-pandang nangis itu. Dimana nonton gitu sendirian. Tutup kamar. Hati puasa-puasa lihatin. Dengerin gitu. Kita nggak sanggup deh. Dengarnya nggak sanggup gimana ngejalanin. Ngedengernya nggak sanggup gimana ngejalanin. Bisa begitu. Iya arti bisa begitu oleh Allah Ta'ala kehendaki kemuliaan pada dirinya. Jadi wanita jangan pernah merasa murah, jangan pernah merasa hina. Iya, kemuliaan merata bagi umat Rasulullah SAW. Nggak harus dari turunan kemudian dia mulia, nggak ada. Oh dia Habib jadi mulia, kagak ente. Ya, bapak ente tukang pisang, anaknya bisa jadi menteri. Ya berhenti perpisangan. Ya menteri pertanian, ya bisa. Perempuan-perempuan nggak harus seperti Anda bukan dari keluarga orang berilmu lalu Anda hina. Enggak, dari keluarga biasa timbul ente. Terus Sayyidina Rabi'atul Adawiyah. Wah, nangis ente. Nangis. Luar biasa, luar biasa. Jadi kangen pengen ke sono lagi. Pegang duit. Duit siapa aja pakai dulu. Ikut aneh ke Mesir. Anu ada 3 tahun belum ke Mesir nih. Pengen deh.
Paling lama 2 tahun lagi deh, paling lama 2 tahun lagi. Kalau bisa tahun besok. Kejebak kami ini. Ini kan belum ke makam Imam Syafi'i Anwar, belum. Ke makam beberapa gurunya belum. Itu. Tapi 80% udah ziarah itu. Tinggal 20% lagi deh. Tinggal ngalahin waktu aja, bismillahirrahmanirrahim. Itu. Enak. Masing-masing makom mereka tuh apa ya? Magam atau kuburan mereka masing-masing punya karisma tersendiri. Punya haibah tersendiri, punya wibawa tersendiri. Masing-masing magam ada beda-bedanya tuh. Kalau ziarah ada yang kagak enak, ada yang enggak enak. Aduh, tuh ada apa yang enggak enak tuh. Makanya orang kalau mau ziarah-ziarah punya wudu, perempuan enggak usah. Kalau kita ziarah-ziarah ke makam-makam orang-orang soleh, biar punya wudu, jangan enggak punya wudu, itu enggak wajib, tapi apa yang akan dibacakan hal-hal yang suci, baca Quran, ya baca Yasin, tahlil, itu kan hal-hal yang suci. Alangkah indahnya kesucian dibarengnya dengan kesucian, enak gitu. Saat gimana saat ziarah, kentut saat enggak bunyi saat, tapi baunya dirasain yang lain, orang ngajarin deh. Lu mau kentut keluar dulu, lepas di jalanan baik lagi. Udah, syukur kedua tangan, jangan ambil apapun dengan tanganmu sesuatu yang bukan milik kamu. Paham tuh ya, nggak usah diterangin ente pulang ngaji nih, woi, sendal cakep nih, merek Versace lagi, nangkring di teras orang. Ente bang mana? Enggak, ada jambu atau sawo jatuh ada mau ambil. Ente duluan deh, ane ambil dulu, dia masukin ke sendal. Merek Versace, udah Versace mereknya ditulis kayak spidol. Wala tamnah haqqanillah huwa fihima. Jangan cegah hak Allah Ta'ala seperti zakat. Itu harta-harta orang fakir miskin yang ada di tangan ente. Jangan. Bisa ngerti ya? Hak orang serahin, jangan ditahan-tahan. Ente punya hak ya untuk mengeluarkan zakat. Ini punya fakir miskin, jangan ditahan-tahan. Itu hak Allah Ta'ala, artinya hak buat fakir miskin yang di tangan ente, serahin, bismillahirrahmanirrahim. Tuh, udah nggak panjang-panjang deh. Lagi ente aja nggak punya duit bakal zakat. Kalau ditanya lagi, wama syukrul batan, apa sih wujud syukur perut apa itu? Rasa syukur kita terhadap perut yang Allah Ta'ala kasih, mesti bagaimana? Tuh, apakah mesti olahraga, pusar kemana-mana yang jadi haram? Apa yang mesti bagaimana? Nah, dijawab. Beliau menjawab, an yakuna asfalahu ta'aman. Bagian bawah pusar bakal nyimpen makanan. Bawah, ini perut bagi dua. Iya, perut ente ada di bawah, nggak ada yang perut di dada ente. Ya Allah ente, masa perut aduh. Apa bentuk syukur perut? Al-Imam Abu Hazim menjawab, iya. Taruh bagian bawah buat makanan ente. Wa alahu ilman, dada buat ilmu. Wah, tuh omongan. Oh iya, buat makanan taruh di perut. Ilmu di dada. Artinya orang hidup, dia membutuhkan tuh makan. Pada sisi yang lain ada kemuliaan yang wajib diketahui. Tuh ilmu ada di dada. Tuh berak dari perut. Paham omongan? Paham ya? Kok buat makan makanannya di kesukaan ente jatuhnya di perut. Najis. Tapi buat ilmu ada di dada. Wah ini omongan Masya Allah. Luar biasa omongan. Kita diajar apa? Diajar pinter ente. Agama ngajar ente pinter ente. Pinter dunia apa aja hak ente Allah telah bagi. Agama pengendali dalam kehidupan manusia beriman, pengendalinya agama. Mau pinter apa kek. Asal jangan pinter nyolong aja, jangan. Kecuali nyolong hati jago ente. Udah gak punya duit biar pinter nyolong hati orang.
Udah nggak punya duit biar pinter jadi orang senang sama ente. Tutur kata yang baik, perilaku yang baik, keseharian berbuat baik, open sesama tetangga kawan kenalan. Sehingga orang senang sama ente. Jago ente. Orang yang bisa menjadikan dirinya disenangi oleh orang lain, murah rezeki dia. Apa-apa orang bagi. Sini. Kamu punya kaos gak? Gak punya apa? Ini nih Bapak kasih. Nomor berapa Pak? Jangan nanya setan. Dikasih kaos nanya. Enggak Pak, bukan saya nanya apa, takut Bapak kasih saya, sama saya enggak muat. Tuh, saya biasa pakai kaos M. Ini Bapak kasih apa? L, enggak apa-apa. Muat, kalau pakai kaos yang terlalu sempit, agak gini. Kalau kamu kelihatan nggak senang, terserah kamu. Kamu mau kasih bapak kamu atau kamu jual, terserah dari saya buat kamu ya. Makasih Pak, matur nuwun. Thank you. Ya, kayak anak STM. Anak keluar lembang lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران غفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران يا الله يا رمضان شايل الله يا رمضان شايل الله يا رمضان بالقبول والغفران جد لي هذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوب وحنان خايف إنه غضبان شايل الله يا رمضان شايل الله يا رمضان شايل الله يا رمضان بالقبول ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاه للإيمان شايل الله يا رمضان شايل الله يا رمضان شايل الله يا رمضان بالقبول لا تغيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختم سيدات النسوان لله يا رمضان لله يا رمضان Pertama syukur rijlain. Bagaimana bentuk syukur seseorang dari kedua kakinya. Tuh, mata, udah. Kuping, udah. Tangan, udah. Oh iya, perut,
Udah. Tapi itu, Allah gimana nih bentuk rasa syukur seseorang ya dengan kedua kakinya. Kalau bukan wali nggak dapat gini-gini. Biasa, alhamdulillah. Gala, Imam Abu Hazim menjawab, in ra'aita mayyitan ghabattahu, kalau ente lihat ada orang mati, ente iri media, ente iri dalam kebaikan. Kalau ada orang mati, ente lihat orang meninggal. Ya Allah, yang nyembayangin banyak. Iya. Ya, banyak. Orang-orang baik pada kumpul, nyembayangin tuh mayit. Kalau ente lihat mayit, iya. Demikian keadaannya. Lalu timbul rasa iri ente dari melihat mayit yang demikian dengan jumlah orangnya Allahu Akbar. Yang nyembayangin orang-orang yang ngerti agama maksudnya. Kan banyak mayit yang nyembayangin ke celana pendek. Iya, yang nyembayangin pada bawa botol. Nih biar puas lo minum sono ya. Tenang lo teriak kok kurang gue beliin lagi. Hanya belum lama tuh di Parepare 6 orang mati karena oplosan. Terus di mana ya mati 9 kena oplosan. Ya Allah terima kasih banyak ya Allah. Aneh-aneh kalau lihat orang mampus karena apa? Karena oplosan, miras, miras, tawuran mampus. Anda terima kasih banyak ya Allah. Alhamdulillah terima kasih banyak ya Allah. Makan kau sih saya. Sampai kiamat. Sampai kiamat terus abad kekal abadi itu. Ini girang. Kan dulu pernah terjadi mati oplosan 13 orang. Kemarin di Parepare 6, di sana lupa atau lagi di arah mana 9 orang. Hah? Oh Indramayu ya 9 orang. 4 tersangka. Masih ada yang kritis tuh. Hebat. Alhamdulillah mudah-mudahan luar biasa ya. Kita punya diri terpelihara ya. Dari mati su'ul khotimah ya. Kita punya keluarga Allah Ta'ala jaga. Yang sampai mati sebagaimana mereka. Orang kalau tahu siksa alam barzah. Sayyidina Rabi'atul Adawiyah di akhir umurnya gitu. Seorang keluar. Menghindar kau dari aku. Keluar. Emang dia hidup amat sangat di bawah garis kemiskinan karena dia menghindar dari kehiruk pikuk duniawi ya. Dia hanya di kamar. Yang ngelamar dia banyak. Ulama-ulama pada zamannya banyak. Mau kawin sama dia ditanya. Yang mau sama dia silakan tanya dulu. Ditanya. Kalau mau sama aku. Jawab 4 pertanyaan. Kalau aku mati, aku masuk surga atau neraka? Hah? Kalau aku mati, aku masuk surga atau neraka? Luar biasa. Mundur tuh ulama-ulama pada zamannya mundur. Ahli-ahli sufi mundur semua ngadepin dia. Luar biasa. Ini bingung dari mana tuh perempuan, ya. Setangguh itu Allahu Akbar. Gubernur kaya raya, jutawan pada yang lamar. Satu detik pun tidak aku berikan ruang bagi selain Allah Ta'ala. Satu detik pun aku punya hati, tidak aku beri ruang selain Allah Ta'ala. Kalau saja aku berumah tangga, berarti aku sudah menyelipkan di hatiku untuk dapat berbagi. Hanya Allah Ta'ala yang layak dan orang-orang sufi pada mundur, udah jangan ladenin. Dia sumber inspirasi bagi semua ahli sufi di alam dunia itu. Semua. Dibagi kecintaan 2. Aduh. Baru tahu. Sebetulnya Allah kita ente aneh bisa begitu. Bisa semen segen. Bisa ente. Lah ente ngaji bisa. Udah contoh yang nyata di dalam kehidupan keseharian, ente ngaji bisa. Ente sembahyang bisa. Apa yang enggak bisa ente? Hanya bawaan segen itu yang bikin halangan sama kita.
Lah ente ngaji gini hari bisa. Keluarin duit, keluarin tenaga, nanggok 2 kali. Kadang-kadang pura-pura nggak ngelihat. Sebetulnya kita bisa. Iya bisa. Anda baca kitab-kitab kita aneh. Kau mau jadi orang besar di sisi Allah Ta'ala, cukup kerjakan 2 hal. Anda baca, gampang. Enggak. Kerjaan gampang ente. Kerjaan gampang. Lepas diri ente jangan punya keinginan. Lepas ente punya diri yang punya keinginan. Ibarat orang jalan sekehendak kaki melangkah. Jangan tengok kanan, tengok kiri, mau kemana lagi, jalan. Wah enggak ya Rob deh, maafin enggak. Anda masih hidup menangguk ya Allah, maafin. Ya wali-wali besar ngasih jalan, 2 kerjain. Kalau ente mau hebat, gitu, enggak ya Rob, enggak. Anda hidup bukan mau hebat, enggak ya Rob, enggak. Itu. Deh. In ra'aita mayyitan qabatahu, kalau ente dia lihat orang meninggal, ada sifat iri dalam hal yang baik ya, iri dalam hal yang tidak menjadikan berharap hilangnya nikmat orang itu. Contoh ente orang alim soleh, contoh orang tua ana yang kelihatan ente meninggalnya Allahu Akbar ya Rabb. Ya, di atas rumahnya cahaya Allah Muhammad. Cahaya muter Allah Muhammad di atas kepala rumah Allah Muhammad muter lagi itu cahaya. Ya kita ini malaikat nari itu kayak orang nari Allah Muhammad. Allahu Akbar. Kalau ente lihat mayat semacam itu timbul rasa cemburu di hati ya dalam hal yang baik. Habis gimana? Istakmalta bihima amalahu, manfaatin cara kerjanya. Kenapa dia sebegitu dimuliakan oleh manusia sampai di akhir umurnya jadi rebutan sampai Allahu Akbar. Ada apa ini? Cari tahu kerjaannya apa sih? Udah ya begitu. Jangan ngeganggu jalanan orang. Mati aja ngapain tuh sampai ngeganggu jalan. Lihat ahli neraka ketika bicara. Musuh agama ketika berbahasa. Itu mencerminkan kehinaan orang itu. Paham ya? Jenderal yang mati kayak dikawal ya polisi. Iya, yang nggak ada harganya dikawal ya polisi. Kan malaikat nggak lihat bintang 4, yang ada bintang 7. Kawal. Nggak ada orang bilang segala jenderal mati dikawal. Nggak ada orang ngomong begitu. Tapi ketika orang-orang soleh meninggal, ada makhluk-makhluk laknat Allah Ta'ala. Orang-orang munafik musyrik berkata, yang gagak. Itu cermin api neraka sudah ada di hati otaknya. Nah, jadi kalau ada orang meninggal ente kepengen iri lihat orang, siapa sih orang kerjaannya apa sih? Sampai manusia gitu-gitu amat. Ngerti ya? Kalau orang sekarang kan kagak, meninggal ada orang-orang begini, pada berebut. Berebut apa? Berebut megang kerandanya, orang kurang akal. Ini tukang ngatain orang itu. Udah mu'alim, kiai, habib, Masya Allah meninggal. Pada berebut mau megang kerandanya. Orang-orang kurang akal mau ngapain tuh? Tuhan yang punya bahasa. Kesian orang kurang akal. Gembel mau ngapain? Selagi dia hidup menyebarkan ilmu, kau gak pernah ada. Kau gak pernah nikmati ilmunya. Kau gak pernah berbuat sesuatu untuk kebaikan kamu dalam didikan dia. Tapi ketika mati, seakan kamu. Tuh orang gembel begitu kerjaan itu. Paham ya? Udah orang itu meninggal, gak ada rasa apa-apa di kagak. Kali kehilangan, kagak. Paham ya? Ini gurane meninggal, nangis 3 bulan ente. Gurane meninggal, nangis 3 bulan. Joprak 3 bulan ente. Nangis gak bisa ngalamin 3 bulan aneh. Ya Allah. Deh. Tuh kalau lihat mayit, Allahu Akbar, cari tahu apa sih yang dikerjakan, laksanakan sebatas kemampuanmu. Itu mestinya. Tuh. Wa in ra'aita mayitan magat tahu, kalau ente lihat ada orang mati, ente enak banget, nggak demen banget main orang. Ya. Ada orang mati ente enak. Kabab tahu ma'an amalih. Berhentilah kamu, maksudnya hindari perbuatan dia tuh kenapa. Dia mati orang syukurin. Mati lo, jahat lo ya.
Ame temen, ame tetangga lo, tukang adu domba lo, tukang mecah belah saudara lo, tukang bikin tawuran lo, penyebabnya lo ya, lo. Waktu dia mati, itu benci dia, ngerti ya? Hindari apa yang dia kerjakan sehingga menimbulkan kebencian orang lain. Itu jadi orang. Paham gak? Kok sekarang kagak ente? Tawuran gak dihidupkan, dibiarkan. Gubernur Pramono Anung, kalau tawuran ketangkep, ya, taruh pesantren kilat. Salah, ceburin ke sumur. Ngapain taruh pesantren kilat? Kan ngerusak pesantren akhirnya. Anda sudah nggak mampu didik rakyat. Anda pejabat nggak mampu didik rakyat. Siapa pejabat sekarang mampu didik rakyat? Nggak bisa, nggak ada teladan. Bisa dimengerti? Ayo. Siapa pejabat ente yang ente bisa taati? Teladan apa yang dimiliki? Biasa Gus joget-joget kok. Nggak bisa itu teladan. Yang bisa diikuti orang ketika orang melihat ada keteladanan dia. Itu teladan bukan setahun, 5 tahun, 10 tahun ente. Ya, sepanjang hidup dia punya keteladanan. Baru orang bisa ngambil sedikit dari keteladanan yang diperlihatkan dalam contoh-contoh yang baik. Baru orang mau ngikut. Kalau sekarang mau teladan siapa? Untung-untung Pak Prabowo jadi presiden. Mudah-mudahan 2 periode, kalau bisa 4 periode, baru bisa menata Indonesia emas. Kalau Prabowo 20 tahun, tapi kan mustahil. Ya, minimal 2 periode deh, sedikit ketolongan tuh, 5% bangsa Indonesia ketolongan. Kalau dia 2 periode. Gantinya, belis siapapun dia belis. Kecuali Habib udah nangkep belum sih? Aneh nggak berasa, aneh yang liatin naruh. Biasa ngakal. Ya wendro itu mayitan maga tahu kalau itu lihat mayit, itu enak itu jangan nyukurin orang doang. Ya, kabab tahu ma'an amale, cegah, jangan kerjakan kejahatan yang dia perbuat. Dia kenapa tuh sampai orang syukurin? Mampus lo tukang bikin tawuran lo di daerah gue. Lo penyebar adu domba. Lo dia mampus. Kalau ini benci dengan kematian dia, hindari perbuatannya. Sehingga kalau ente mampus orang nggak kate itu. Ada orang mati. Kelihatannya orang soleh nih panggilannya. Pamfletnya di mana aja deh. Tapi mungkin yang lingkungannya sombong kali ya. Nggak pernah berbagi gitu. Waktu mati ada yang teriak. Bisa mati juga tuh orang. Paham teman? Ini orang nih gayanya kayak orang soleh. Iya. Nggak pantas kayak sorban. Nggak apa nyebar pamflet. Gitu. Karena punya duit pengen dijadiin tokoh sama orang. Ya pengen dianggap kiai. Rupanya di lingkungan dia nggak didemenin. Di lingkungan nggak didemenin. Mungkin nggak punya rezeki banyak, nggak berbagi, yatim piatu, fakir miskin di tetangganya. Udah nggak bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, 5 bulan sekali, setahun sekali bagi, rupanya kagak. Singkat riwayat, dia mati. Tetangganya kata gini, bisa mati juga tuh orang. Aneh bilang gila. Bisa mati juga tuh orang, katanya bisa mati juga tuh orang tuh. Bisa mati juga tuh orang ya. Adab banget dah. Adab banget. Udah. Nah, kalau begitu keadaannya, ente hindari perbuatan dia, kenapa saya dibenci, sambil berkata seperti itu, wa anta syakirun lillahi azza wajalla. Saya ente punya hati bersyukur sama Allah tidak seperti dia. Tuh, paham ente? Asain lo makan tuh sisa lo. Hati inti bersyukur alhamdulillah Allah terima kasih banyak. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah masyaallah la quwata illa billah. Terima kasih banyak ya Rabb, kau jaga aku, kau pelihara aku, tidak berbuat sehina dia yang mati. Wah, bicara begitu. Jadi inti berasa alhamdulillah terima kasih banyak ya Rabb. Tapi jangan lupa tanggokan. Itu teladan akhir. Udah.
Tuh, jadi ketika lihat orang seperti itu, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok malam Minggu agak telat sedikit, paling lama jam 1 kurang seperempat. Ente setuju gak pulang jam 1 kurang seperempat? Tumben nah ini. Pikirin tanggokan. Perempuan boleh gak besok? Besok ane pulang jam 1 kurang seperempat. Boleh. Sonong boleh gak? Itu yang di tangga boleh gak? Baru anak baba. Belah kita enak. Perempuan sama laki kok bedanya jauh amat ya? Iya, laki misalnya 9 juta, perempuan 1,6. Laki 9 juta. Laki 9 juta nih. Ini perbandingan. Perempuan 1,5. 1,2. Dia bilang ya Rob, musian yang minta kali ini. Bedanya jauh. Ya, begini kali ini perempuan nukerin duit dulu kali. Pada suka nukerin duit ya? Hah? Orang ya, ditanya ngaku deh. Rupiahnya ditukerin dulu nih di pasar atau ditukerin dulu di rumahnya atau ditukerin di depan. Iya, bang, hasil 5.000 masuk duitnya 100.000. Kan kembalian banyak tuh. Ya Allah, ini 5.000 berdua. Boleh berdua sama maknya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ane baru sangka inti lebih dikit dari kemarin. Pas ada orang banyak nih. Itu. Hebat ente ya. Termasuk hebat ente. Kata anak tuh main kita dipuji. Ane pikir, hari pertama hebat, kedua merosot. Setengahnya merosot. Hari ketiga 300 orang kurang, tapi kok lihat perempuan banyak, tumben nih tambah nih. Nih tumben nih, apa nggak punya kerjaan kali ya? Selagi Allah biara Ramadan badan sehat, sedikit rezeki yang ada. Kalau inti mau ngaji Ramadan nggak punya duit masuk aja, jangan bayar. Bang maafin bang, duit saya cuma tinggal 5.000 bang, saya jalan kaki dari rumah. Tuh bang, dibuka bajunya keringetan. Tuh bang keringetan bang tuh, iya bukan kutangi bajunya dibuka, dia pakai baju tuh bang keringetan, abang nggak percaya sih bang tangan gitu. Tuh lagi yang jaga gerbang emang jujur pegangnya tangannya gitu. Kok bau pisang uli? Masuk ente nggak usah bayar ente. Kalau ente nggak punya duit masuk haram mana maksa ente. Ane kan sambil melatih. Ya, ketika pelatihan berjalan ente sudah lemah, ane nggak maksa ente untuk terus berlatih. Udah maafin bang, nggak punya duit bang. Udah, iya deh udah jangan kayak nangis, gua demen lu nangis. Maafin bang. Gak ada lagi bang. Nangis, pegang matanya, tangannya megang tangannya megang duit gerbang lagi. Bang maafin bang. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sama qadin an adai wardi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة يا رفيع الشان والدرجة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kurangnya minta maaf, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat 3 hari bertahan. يا مرحبا بك يا رمضان 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 رجونا الكريم بمحض امتنان يجود علينا بسكن الجنان وستر العيوب وكشف الغطاء وغفر الذنوب